nama saya Inas Mutia, biasa dipanggil Inas. Saya angkatan 2016 dari kelas SI 4008. Di sini diamanahkan sebagai anggota divisi SDM atau Sumber Daya Manusia. Nama saya Sultan Arif. Perkenalkan, nama saya Riksan Panakusuma. Saya dari kelas SI 4003. Sekarang saya sebagai asisten laboratorium IRP. Nama saya Deni Utama Alfreda Lebanusa dari Lab EAD 2016. Nama saya Aradikur Ziki Pasa. Di sini saya sebagai salah satu pengurus keprofesian Enterprise Arsitektur. Kesulitannya itu kalau misalkan ada mata kuliah yang bukan di bidang kita. Kan kalau di sistem informasi itu anggapannya ada 3 bidang ya. Jadi kayak ada coding, jaringan, sama bisnis. Dan semuanya itu kita pelajarin. Nah, kalau misalkan ada salah satu yang nggak bisa, kayak misalkan aku nih nggak bisa kayak kalkulus, atau mungkin ntar ada statistika industri, pokoknya yang matematika terlalu susah kayak gitu. Kendalanya kayak gitu. Kesulitan di sistem informasi sih kalau dari saya sendiri, karena background saya tuh dari SMA, jadi kan baru pertama kali ketemu nih mata kuliah seperti jaringan, mata kuliah coding. Nah, mungkin kesulitannya di situ, belum beradaptasi. Kesulitan di sistem informasi itu, kalau menurut saya itu di semester 1 tuh gabut. Jadi kesulitan sistem informasi itu di semester 1-2 tuh kita terlalu gabut gitu. Ibaratnya kayak kurang kerjaan banget kalau misalnya saya pribadi ya. Karena kan kalau yang saya alami, kerjaan saya itu cuma kuliah pulang gitu. Entah kenapa. Mungkin karena juga regulasi di fakultas kita yang dimana kaderisasi baru mulai di tingkat 3 ya kan. Jadi ibaratnya kalian di tingkat 1 tuh gila gabut banget gue. Kalau saya, kesusahan saya di situ. Kalau menurut saya dari segi pelajaran dan lain-lain mungkin kalian masih bisa ngikutin lah, kan anak SMA ya kan. Paling kesulitan itu hanya satu, adalah gimana kalian mengatur jadwal belajar kalian. Kenapa? Soalnya kalau di SISPO itu, di sistem informasi itu sangat susah untuk pelajarannya. Pertama, kalian harus mengerti bisnis analis. Kedua, kalian harus mengerti sistem jaringan. Ketiga, kalian juga harus memahami coding itu apa aja yang ada di sistem informasi. Misalnya sulit di sistem informasi ini paling kalau saya pribadi itu bagaimana cara kita tuh ngatur waktu kita gitu. Jadi sebagai mahasiswa sendiri kan kita nggak cuma pengen kuliah doang kan, pasti pengen yang lain-lainnya, organisasi ataupun ikut event-event lain seperti lomba ataupun conference seperti itu. Nah, cara bagi waktunya itu yang menjadi PR besar. Kadang-kadang kalau kita nggak cermat itu di awal-awal semester, saya pribadi itu kadang ketimpa gitu. Biasanya itu kita ngerjain tugas tuh benar-benar perfeksionis, terus ketika ada conference atau ada lomba, nah itu tuh jadi nggak maksimal, bahkan sering itu kerjaan nggak dikerjain gitu. Yang paling menyenangkan itu kan kita bergerak di bidang IT nih, jadinya kan kalau IT itu perkembangannya cepat ya dari waktu ke waktu, jadinya kita tuh kayak terpacu untuk mengetahui hal-hal baru. Terus habis gitu teman-teman di sistem informasi kan ada yang dari SMA, ada dari SMK, terus SMK-nya tuh nggak cuma yang dari kayak jaringan atau RPL, jadinya tuh kita lebih tahu banyak ilmu. Kalau misalkan kayak di universitas lain mungkin biologi ya cukup dari IPA gitu kan teman-temannya. Kalau di sini tuh bisa dari mana aja, dan bisa bahkan kayak misalkan anak SMA nih kan anggapannya kayak lebih ngerti, tapi ternyata bisa kebalap dengan yang anak SMA doang kayak gitu. Menyenangkannya itu banyak sekali, mulai dari ketemu teman-teman yang beragam, berasal dari bermacam-macam daerah. Selain daerah yang bermacam-macam, juga teman-teman saya juga bisa dibilang beragam juga. Mulai dari ada yang jago desain, ada yang jago coding, ada jago jaringan. Nah, itu di Telkom University sangat beragam, sangat banyak. Orang-orangnya di ini sedikit beda dari yang lain. Sedikit gimana ya, mereka tuh punya idealismenya masing-masing gitu. Jadi kayak seru aja gitu. Nah, jadi intinya itu menyenangkan di sistem informasi itu, pertama labnya seru-seru, kedua dosen-dosennya, kalau misalnya kalian lebih kenal dekat sama dosennya, pasti ya enjoy lah.
Terus ketiga itu budaya organisasinya sih, karena berbeda-beda. Yang paling menyenangkan di informasi itu ini apa ya, dari pihak kampusnya ini benar-benar mendukung anak-anaknya itu buat aktif di luar kampus. Nah, kayak lomba tuh benar-benar disupport sama misalnya sama Pak Faisal, terus Pak Fiannya, terus apa ya, prosedur buat ngajuin dana atau buat ngikuti suatu event itu gampang banget di sini. Nah, itu yang paling saya apresiasi di sistem informasi. Budaya di kampus Telkom itu kalau dibilang strict, ya emang strict ya, agak ketat juga dibandingin kayak mungkin universitas negeri. Kalau universitas negeri itu kan nggak ada seragam, kalau kita tuh ada seragam. Di ranah tekniknya tuh pasti Senin itu pakai kemeja merah, dari Selasa sampai Kamis itu pakainya putih, baru habis itu bisa bebas. Terus kita itu kalau di ranah teknik, peraturan di praktikum itu juga macam-macam gitu, ada yang telat semenit aja udah nggak bisa masuk praktikum, jadinya nilainya bakal minus. Untuk budaya sendiri, kalau dari saya bisa saya nilai sangat baik. Mulai dari kakak tingkatnya yang enak diajak diskusi, ada tingkatnya yang sopan-sopan. Itu menurutku budayanya udah merupakan budaya yang bagus. Budaya dari Telkom sampai dengan di SI sendiri sih masih itu Mas. Karena kita berbeda ya, berbedanya itu apa? Bedanya itu dari segi budaya, bahasa itu yang bikin unik sih kalau menurut saya di Telkom itu. Oke, mungkin kalau dibandingkan dengan kampus-kampus daerah ya, seperti misalnya di USU, di Unsia atau di lain-lain, mungkin lebih apa ya, lebih keadaannya lebih metropolitan lah gitu ya, teman-temannya sering hangout, sering suka makrab, hobinya ngumpul lah kalau misalnya di Telkom, tapi ya gitu. Terus mungkin di Telkom ini budayanya mungkin bisa kita klasifikasikan lagi. Ada yang teman-teman yang suka emang hobinya suka main, ada yang suka organisasi, ada juga yang suka lomba dan sebagainya gitu. Nah itu sih sebenarnya. Kalau memperoleh hasil terbaik itu gini, misalkan ada mata kuliah yang aku nggak bisa, nah aku jadinya cari teman itu yang cara ngajarnya cocok sama aku, terus yang emang teman itu emang mau benar-benar berbagi gitu, nggak pelit ilmu. Terus biasanya tuh kalau di kelas aku ada kayak belajar bareng, jadi siapa nih yang nggak bisa, ntar yang anak paling bisa itu kayak ngasih waktu untuk ngajarin. Jurusan teknologi nih terbagi menjadi 3 divisi. Ada coding atau hacker, ada desain, hipster, dan ada bisnis, hustler. Nah, kalau saya sendiri di bagian desain, yaitu bergerak di bidang UI UX aplikasi. Kayak bagaimana tampilan di produknya, bagaimana kemudahan aplikasinya, itu bagian desain yang buat. Nah, jadi saya banyak belajar tentang UI UX di teknologi, tentang bagaimana pembuatan aplikasi yang bagus, terus desain aplikasi yang user friendly. Itu bisa pelajari dengan teman-teman yang juga memiliki minat dan bakat sama-sama di bidang UI UX itu. Gimana caranya kamu bagi waktu, kan banyak banget nih tugas dan sebagainya. Kalau untuk membagi waktu, menurut saya balik ke dirinya sendiri. Kalau aku lebih ke membuat prioritas presentasi, mulai dari kuliah itu berapa persen, UKM berapa persen, terus dari lab juga berapa persen. Misalnya ada presentasi kayak gitu kan enak tuh, yang mana yang harus didahulukan biar tetap ingat tujuan awal masuk itu ngapain. Terus selain itu kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Contohnya nih teknologi yang sudah ada kayak Google Calendar. Di Google Calendar kan kalian bisa men-setting kapan aja ada tugas, tinggal ditulis di situ buat reminder biar ingat misalnya ada tugas apa aja. Nah, misalnya ada jadwal rapat juga, ada jadwal nih ketemu sama klien mengerjakan project, nah itu bisa dicatat langsung di Google Calendar. Jadi termanajemen lah waktu-waktu kalian. Oh di hari ini kalian punya tugas ini, besoknya kalian punya tugas ini. Jadi misalnya ada tugas tambahan, kalian bisa mengatur kapan harus mengerjakan itu. Gunakan aja teknologi yang lagi berjalan sekarang, banyak kok teknologi manajemen terus manajemen waktu kayak gitu. Sama saran aku kalau ada tugas, ada project tuh dibuatin langsung sih, jangan dadakan kayak gitu. Biar apa namanya?
dia bisa cepat mengejar tugas-tugas yang lainnya. Iya, soalnya kalau menunda-nunda itu yang bikin rusak timeline kita biasanya. Kalau kuliah itu intinya kalian kerjakan apa yang disuruh dosen. Udah, itu udah pasti kalian sukses di kuliah. Intinya dosen kasih apa, udah kerjain aja semampu kalian. Pertama itu kalian yang tadi kayak mengatur waktu, terus bersosialisasi itu wajib banget, jangan sampai enggak. Mungkin nilai terbaik di informasi itu mungkin interpretasinya itu nggak cuma di kelas doang ya, ada juga yang di luar. Kalau saya pribadi mungkin di akademiknya agak akademiknya biasa-biasa aja lah gitu. Nah tapi kalau merujuk sama teman-teman yang lain yang akademiknya oke, terus prestasinya oke juga, itu kayak rahasianya ya kita harus berani mengorbankan kenyamanan kita gitu. Ini kan lab sisjar ya, tahu nggak kepanjangan sisjar apa? Sistem jaringan. Yang benar itu sistem operasi dan jaringan komputer. Ya, dari namanya aja kan udah ada nih sistem operasi dan jaringan. Jadi ntar di semester 3 itu bakal pelajarin tentang desain jaringan. Jadi dasar-dasar jaringan. Terus di semester 4-nya ada manajemen jaringan komputer atau Manjarkom. Terus di semester 5 itu ada sistem operasi. Sistem operasi kan banyak tuh, ada Linux, ada Windows dan semacamnya. Ntar kita praktikumnya itu pakai Linux karena Linux itu open source, jadi semuanya itu bisa pakai, nggak perlu beli lisensi. Terus di semester 6 itu ada keamanan sistem informasi untuk prospek kerja ya tadi. Prospek kerjanya itu utamanya sih network engineer, jadi teknisi jaringan kayak gitu. Terus bisa juga sistem administrator. Kebetulan dari saya sendiri itu kan anggota dari keprofesian teknopreneur. Nah, di keprofesian teknopreneur ini kami membahas suatu bisnis pada suatu perusahaan digital atau perusahaan teknologi. Nah, di perusahaan teknologi ini terbagi menjadi 3 divisi. Ada coding atau hacker, ada desain, hipster, dan ada bisnis, hustler. Nah, kalau saya sendiri di bagian desain, yaitu bergerak di bidang UI UX aplikasi. Kayak bagaimana tampilan di produknya, bagaimana kemudahan aplikasinya, itu bagian desain yang buat. Ini tuh kita belajar ERP ya. Tadi ERP bukan software SAP, jadi kita belajar ERP keseluruhan. Gimana sih konsep ERP ini sebenarnya dari awal sampai akhir? Apa saja kebutuhan-kebutuhan nih yang diperlukan ketika kita ingin mendevelop sebuah aplikasi atau kita ingin mengimplementasikan ERP ke sebuah perusahaan. Kalau kita di sini belajarnya kayak gitu, sampai TA pun kita bakal fokusnya di situ nih. Apa saja requirement sebuah perusahaan, nanti apa yang perlu kita custom, baru kita nanti ngedeploy-nya gimana, maintenance-nya seperti apa. Kalau di sini kurang lebih seperti itu. Terus kalau di apa lagi tadi? Prospek kerja. Kalau prospek kerja ERP menurut saya bagus sih sekarang, karena juga kan BUMN sekarang lagi pada pakai ERP. Oke, karena saya dari lab Enterprise System Development, jadi saya di sini adalah membuat sebuah aplikasi untuk digunakan oleh para user. Jadi itu di sini tuh saya membuat aplikasi web untuk digunakan oleh, contohnya anggap aja ya, oleh sekolah untuk melakukan UNBK, simulasi UNBK gitu. Jadi disitulah mulai belajar banyak bahasa pemrograman. Oke, yang dipelajari di corporation itu ya tentang enterprise architecture. Kita tuh di sini mungkin banyak ya, kalau misalnya di enterprise architecture, keprofesian enterprise architecture sendiri itu banyak kegiatannya, ada seminar, ada buat jurnal, ada juga tentang ngurus-ngurus anak yang mau lomba, business case, business plan dan sebagainya macamnya. Terus apa tadi? Gimana prospek kerja? Oh ya, prospek kerjanya. Nah, enterprise architecture itu sebenarnya itu ilmu tentang decision science ya. Kalau kita merujuk ke Skimago, salah satu website tentang jurnal ilmiah. Jadi apa aja bisa sebenarnya, tapi prospek kerja itu menjadi seorang enterprise architect, orang yang membuat master plan IT di suatu perusahaan. Terus lebih rendahnya lagi, karena enterprise architecture itu bagian advance dari business analyst. Kita tuh juga bisa di business analysnya juga gitu. Kalau misalnya alumni dari BPAD atau dari enterprise architecture banyak yang jadi business analyst, atau
sistem analis. Tapi kalau beruntung itu bisa langsung di enterprise arsitekturnya sendiri. Seperti di Telkom udah ada bagian khusus buat enterprise arsitektur. Dengan mengatur skala prioritas. Meskipun itu jawaban klasik, tapi ya benar-benar work gitu loh. Jadi kayak aku di sini tujuannya kuliah, jadi ya emang buat belajar. Jadi kalau misalkan aku ikut lab, ikut UKM, dan pasti kuliah kan, pasti utamain yang kuliah dulu. Menurut saya balik ke dirinya sendiri. Kalau aku lebih ke membuat prioritas presentasi, mulai dari kuliah itu berapa persen, UKM berapa persen, terus dari lab juga berapa persen. Kembali lagi pinter-pinter kalian, gimana kalian bisa memanage waktu, kapan waktu yang selayaknya digunakan untuk organisasi, kapan waktu yang kalian gunakan untuk belajar, ya kan? Kalau memang kalian orangnya udah organisator banget nih, ya otomatis kalian mau belajar, kalian harus spare waktu nih. Di lain waktu, misalnya kalian dari pagi sampai sore organisasi, berarti mau nggak mau kalian harus belajar di malam hari. Bagi waktu antara kuliah dan organisasi. Kalau karena saya lab, nah itu kan pasti kan ada praktikum, sedangkan ada juga harus ada kuliah, tugas kuliah. Nah itu tuh saya membaginya dengan cara gimana waktu antara kuliah sama praktikum itu tuh nggak tugas-tugas yang ada dari praktikum, tugas kuliah itu tuh nggak terbentrok. Saya kerjakan itu tuh saat lagi senggang agar tidak terlalu numpuk pada waktu menjelang deadline seperti itu. Kita berorganisasi. Bagi waktunya. Ya sebenarnya cuma dibagi aja, gimana coba gimana. Ya dibagi aja lah ya kan. Ya gimana dibagi aja gitu. Oke, mungkin di situ ntar ada yang kolaps kan. Sebenarnya seharusnya saya pribadi karena amanah dari orang tua itu buat belajar kan. Seharusnya kan prioritasnya belajar kan. Tapi nggak tahu kalau saya pribadi lebih senang ke apa ya, akademik, bukan akademik, kayak lomba sama konferensi itu lebih prioritas itu sih sebenarnya kalau saya pribadi gitu. Jadi ya udah harus ada yang dikorbankan, tapi at least itu apa ya, jangan kita tinggalkan plek nol gitu loh, entah itu akademik ataupun itu perlombaan atau kegiatan di luar itu. Minimal itu yang nggak terlalu kita sukain itu ya udah kerjain aja gitu. Pasti ada kolaps sih, pasti ada crash di situ.